وأشهد أن محمده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صدق الله العظيم أما بعد. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Setelah manusia diletakkan di alam dunia, pasti pada waktu yang sudah ditentukan mengalami masa kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri manusia pasti akan mengalami satu kematian secara syariah. Ketika itu datang, la yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun. Tidak bisa diajukan ataupun dimundurkan. Dan itu sudah merupakan satu ketetapan Allah yang tidak bisa dibantah. Siapapun diri kita pasti akan mengalami hal tersebut. Sekuat apapun diri Anda, sekaya apapun diri Anda, semuanya pasti akan kita tinggalkan. Setinggi jabatan apapun yang kita sandang, segemerlap apapun kemewahan pada diri kita, hal itu pasti kita tanggalkan. Kita ada alam dari alam dunia menuju alam barzakh. Dengan demikian kami akan memberikan satu pandangan tentang alam yang terjadi di alam barzakh. Sehingga materi yang kami ambil adalah kemanakah ruh setelah diri manusia mengalami satu kematian. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Kalau toh kematian itu pasti akan terjadi pada setiap diri manusia, ada satu pertanyaan, sudahkah Anda mempersiapkan diri untuk menghadapi masa tersebut? Kemanakah ruh ketika saat itu, dan bagaimanakah suasana ketika saat itu? Bapak Ibu, Allah memberikan satu penjelasan dalam ayat, "Mangkana fi hadhil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila." Barang siapa saat berada di dunia hati ini buta terhadap Allah, maka di akhirat pun juga begitu. Wa adhallu sabila,
dan jalannya lebih gelap lagi. Bapak Ibu, mungkin dalam benak kita setelah kita meninggal, kita menghadapi masa atau kehidupan yaitu di alam barzah, dan kita berpikir nanti manakala aku bisa menjawab dari pertanyaan malaikat Munkar Nakir, pasti kami akan menjadi golongan yang baik. Mungkin dalam benak kita, ketika saat di dunia kita melakukan perbuatan fisik yang baik, dalam benak kita mungkin berpikir kalau nanti di alam barzah juga kita baik. Bapak Ibu, lewat ayat yang disebutkan Allah tadi, barang siapa saat di dunia mata hatinya buta terhadap Allah, maka di akhirat pun juga begitu. Ini tidak menyangkut sama sekali dengan ain basyariyah, mata fisik. Ini menyentuh ainul basiroh, mata hati. Hati yang kami maksud adalah ruh. Lah, sebelum hal itu datang, apakah ruh ini sudah benar-benar makrifat pada Allah atau tidak? Awal kata makrifat itu buta. Bapak Ibu, kalau boleh saya katakan, di dalam alam barzah itu ada dua alam, dua kondisi. Kondisi pertama adalah gelap, kondisi pertama adalah gelap, kondisi kedua adalah terang. Kita akan dimasukkan Allah di kondisi bagaimana? Apakah yang pertama ataukah yang kedua? Allah akan masukkan di antara dua alam itu, disesuaikan saat ketika kita berada di dunia. Artinya, ketika saat di dunia hati ini masih gelap terhadap Allah, pasti alam barzakh pun kita dalam kegelapan. Buta. Akma di sini maknanya buta. Buta maksud adalah gelap. Jadi tidak bisa melihat apapun, wong namanya gelap. Ini semua akibat daripada dosa hati kita pada Allah, yang telah menjadikan selain Allah, yaitu syahwatud dunya, sebagai Tuhan. Sehingga syahwatud dunya itu secara otomatis akan menjadikan hijab atau tutup pada hati kita, sehingga hati kita terasa gelap. Ini sudah dipastikan. Dalam bahasa syariat diisyarahkan bahwasanya kita tidak bisa menjawab dari pertanyaan malaikat Munkar Nakir, yaitu merebuka. Gelap kok. Ibarat mataku buta, ya. Ibarat
Terus diberikan satu pertanyaan, apa ini di depanmu? Ini adalah kacamata. Apa bisa saya menjawab kacamata? Mata saya buta. Karena gelap. Ya nggak bisa. Sehingga di situ dalam bahasa syariat ada istilah golongan kiri azab. Kata bahasa syariat, kita diazab oleh Allah lewat malaikat mungkar nakir, kita dipukul dengan godhohnya. Itu bahasa syariat menerangkan, ya enggak salah. Bagaimana mungkin kita bisa menjawab kalau Allah itu Tuhanku? Lah aku sendiri belum kenal Allah itu yang mana. Karena mata saya buta. Mata hati buta. Sehingga ketika saat saya di dunia, segala apapun aktivitas yang kulakukan, baik dengan perintahnya ketika itu, atau meninggalkan larangannya ketika itu, hati tidak bisa mengenal ma'rifat Allah. Karena mataku buta. Apapun yang berlaku pada diri saya, hati ini nggak bisa. Bapak Ibu, dan begitu kita masih diberi kesempatan Allah ini. Allah memberikan kesempatan kita walaupun tinggal berapa tahun umur ini. Gunakan sebaik-baiknya untuk membawa ke dokter mumpung kita masih diberi kesempatan Allah. Itu pesan saya. Jelas apa yang terjadi pada diri golongan yang pertama ini ketika di alam barzah tidak ada penerangan sedikit pun. Bapak Ibu, Allah menggambarkan dalam satu ayat terkait orang-orang yang ketika saat di dunia waktunya disia-siakan untuk menuju pada syahwatut dunia itu, ketika ajal itu datang, akan alam atau tempat yang akan kita tempati, mereka pada berkata, ya Allah, kembalikan saya ke dunia lagi, walaupun barang sesaat untuk saya bertobat. Hati ini tidak akan pernah untuk bercinta terhadap selainmu. Ini keadaan hati kita, ruh kita ketika saat di dunia membiarkan hati buta terhadap Allah dan disibukkan terus. Hati ini bersenang-senang dengan syahwatut dunia, padahal Allah sudah sering memperingatkan kita. Allah setiap saat dan waktu telah menegur kita. Cuman kita sendiri yang dablek alias pengkuh, alias hati yang keras, akhirnya tidak dihiraukan seruan-seruan Allah itu. Akibatnya Allah bagaimana jawabnya? Kasep alias
sudah tidak ada lagi kesempatan bagimu. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita dihindarkan dari hal-hal yang seperti ini. Menurut pandangan Islam tidak ada istilah reinkarnasi. Roh ini akan masuk pada jasad yang lain, tidak ada. Yang ada di dalam Islam adalah pembersihan kotoran hati atau pindahnya ruh dari zaman kotor menuju zaman fitrah. Bapak Ibu, semua akan menanggung atas segala kesalahan sendiri pada Allah. Golongan ini golongan yang pertama disebut golongan ahli hijab. Untuk golongan yang kedua, ketika dia diberikan Allah ruh ini dari alam dunia ke alam akhirat, di alam barzah ini dia mengalami tempat yang sangat terang, padang lakuni. Dan ini semuanya diakibatkan karena amaliyah orang tersebut. Ketika sebelum dia meninggalkan dunia, hatinya sudah makrifat pada Allah. Berkali-kali dia selalu menemui Allah. Dimanapun dia berada, apapun yang dia hadapi sikon. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dan inilah yang kami sebut sebagai ahli syuhud. Sudah pasti alam barzahnya adalah terang, makrifat, bisa melihat. Bapak Ibu, sehingga di dalam Islam itu mengajarkan udkhulu fissilmi kafah ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fissilmi kafah. Orang-orang yang beriman, masuklah kamu di dalam agama Islam yang sempurna. Ini sudah iman disuruh untuk masuk Islam yang sempurna. Artinya biar imannya itu menjadi ihsan. Satu, yang kedua, karena iman kita itu kebanyakan masih di nurul iman. Percaya pada Allah, tetapi kepercayaan ini masih katanya. Siapa yang menciptakan dunia seisinya? Allah, katanya. Kata siapa? Al-Quran. Iman kita masih katanya belum tahu sendiri. Makanya disuruh kafah, disuruh Islamnya sempurna. Lah, kesempurnaan Islam itu ada di makrifat Allah. Syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Kalau seseorang sudah hatinya makrifat Allah, berarti Islamnya sudah sempurna. Inilah yang kami maksud, imannya sudah sampai ke ihsan. Jadi imannya sudah tidak katanya, sudah ada pembuktian, sudah tesis dibuktikan
siapa sebetulnya Allah itu. Akhirnya dia sudah ma'rifat, ya sudah, dia bisa membuktikan. Sebab itu Bapak Ibu, lewat mimbar yang sangat sederhana ini, kami serukan, lekaslah dirimu meraih tingkatan makrifat Allah sebelum Anda dijemput sang jurupati. Berarti ayat yang mengatakan barang siapa saat di dunia mata hatinya masih buta terhadap Allah, di akhirat pun juga buta. Mafhum mukhalafahnya, arti kebalikannya, barang siapa saat di dunia hatinya sudah makrifat Allah, maka di akhirat pun juga begitu. Inilah pemahaman saya, maksudnya adalah di alam barzah kau akan mengalami satu penerangan yang amat terang. Akhirnya kau tidak akan pernah tersesat. Roh ini kau masuk pada golongan kanan, yaitu golongan yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak Ibu tak simpulke bahwasanya di alam barzah itu ada alam gelap dan alam terang. Kok bisa terjadi alam gelap? Karena amaliyah kita, hati kita ketika saat di dunia ini masih menghambakan diri terhadap nafsu lewat syahwatut dunia. Nah, yang mengalami alam yang terang karena saat di dunia ahli syahud ini sudah meninggalkan penghambaannya hati terhadap nafsu lewat kesenangan dunia, dia bisa fafirru ilallah, dia lari menuju Allah. Inilah yang kami maksud wa inna ilaihi raji'un. Oke, itu Bapak Ibu sedikit, mudah-mudahan menjadi pelajaran yang baik bagi kita untuk mengevaluasi diri, sehingga ini akan menjadi inspirasi kehidupan kita menghadapi kondisi apapun, lebih-lebih kondisi yang katanya ini COVID jilid 2 ya. Yang lebih ganas lagi. Ya udah, semua serahkan pada Allah, kita fokus hati ini untuk selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, dan saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.